أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة والأخوات, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya, karena dengan taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Ahad 16 Dzulhijjah atau 18 September kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati dan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, salah satu taman dari taman-taman surga di dunia, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama sebagai bekal untuk setelah kematian kita. Semoga derap langkah kita menuju tempat yang mulia ini termasuk bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki anak yang saleh dan salehah, penyejuk mata dan permata hati adalah dambaan setiap orang tua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara doa ibadur rahman, hamba-hamba pilihannya, doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata, penyejuk hati kami semuanya. Namun tentu saja ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dambaan dan impian tersebut bukan hanya dengan khayalan dan impian semata. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha, harus ada kerja keras untuk mewujudkan impian tersebut. Salah satu yang paling penting, ikhtiar tersebut dibuktikan dengan pendidikan. Ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan melindungi mereka dari kobaran api neraka yang menyala-nyala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena dan realita pada zaman kita sekarang membuktikan banyak orang tua yang lebih mempedulikan pendidikan dunia untuk anak-anak mereka. Mereka banyak berusaha keras, banting tulang, peras keringat, bagaimana anaknya sukses di dunia, bisa memiliki kerjaan, bisa memiliki gelar dan sebagainya. Tapi mereka seringkali melupakan pendidikan agama, sehingga lahirlah generasi-generasi yang rusak akhlaknya, rusak karakternya, ya, rusak moralnya, sebagaimana yang kita sering dengar dan sering kita baca di media. Dari sinilah pentingnya tema pembahasan Tabligh Akbar, ya, kali ini yang mengangkat tema memperbaiki, membenahi sebuah etika. Dengan harapan dengan adanya acara ini kita bisa mewujudkan impian kita memiliki generasi yang berkarakter mulia, yang memiliki akhlak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah,
telah hadir bersama kita narasumber kita yang insyaallah taala tidak asing lagi bagi kita semuanya. Beliau yaitu Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah, yang diam-diam udah kerasan di Al-Furqan karena baru Ahad yang lalu ke sini. Ternyata Ahad sekarang ditakdirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di tempat ini menyapa kita semuanya, memberikan bekal ilmu kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dan menjadikan ilmu beliau ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah bagi umat di dunia dan di akhirat. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu mungkin prakata dari kami, ya. Langsung saja kita mendengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Syekhuna Dr. Syafiq bin Reza Basalamah, dan saya harapkan kepada semuanya, kepada para ikhwan dan akhwat, baik para santri maupun wali santri maupun para tamu undangan, mari kita simak baik-baik apa yang beliau sampaikan, kita catat faedah-faedah ilmu yang beliau berikan, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzuna Dr. Syafiq bin Reza Basalamah untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah, sedangkan kita bisa bersyukur itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini, untuk makhluk terindah yang pernah Allah ciptakan, menebar hidayah untuk umat manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa tahun terakhir ini kita melihat perkembangan pesantren-pesantren begitu pesatnya. Sekolahan-sekolahan Islam dibuat dan digalakkan di berbagai tempat. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan bergeliatnya pesantren karena banyaknya orang Islam yang mulai kembali kepada Islam. Dia takut anaknya jadi tidak benar. Bahkan kita lihat para orang tua kalau sudah SD anaknya mulai bingung, mau disekolahkan di mana nanti anakku lulus SD. Pergaulan di luar sangat menakutkan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kadangkala kita sampai nggak kebayang. Antum udah baca berita tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh anak SD dan SMP. Anak SD, SMP, kalau nggak salah berapa orang, ada belasan orang memperkosa anak SMP. Dan yang saya bingung, salah satu pemerkosanya anak SD umur 9 tahun. Ada yang 11 tahun, ada yang 12. Mau dibawa kemana masa depan negeri ini?
Kalau ternyata generasi yang ada seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah kita pun turut memikirkan hal itu. Bahkan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama pun berpikir bagaimana pendidikan ke depan ini bukan hanya memberikan ilmu kepada anak-anak. Kalau urusan matematika, nggak usah sekolah, anak itu bisa diajari. Antum pernah lihat pedagang-pedagang yang nggak lulus SD, bisa nggak ngitung duit ya? Masya Allah, pinter urusan ngitung duit. Orang belajar matematika kadangkala hanya untuk ngitung duit. Mereka tidak hanya berpikir untuk memberikan ilmu pengetahuan belaka, tapi berpikir bagaimana anak-anak yang memiliki ilmu ini memiliki moral, memiliki etika. Karena negeri ini tidak dibangun dengan ilmu pengetahuan belaka, tidak. Antum kalau tahu sistem pendidikan yang ada di negeri kita, setiap ganti presiden, ganti menteri, setiap ganti menteri, ganti sistem pendidikan. Tapi insya Allah semuanya bertujuan demi untuk memperbaiki generasi muda Indonesia. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun negeri ini aja, pendidikan di tempat kita masih perlu perbaikan. Pada tahun 2004-2011 disebutkan ada 158 kepala daerah tersangkut korupsi. 158. Berapa kota yang tidak memiliki bupati, yang ada PLT, wakilnya naik. Dan KPK, saya bertemu dengan salah seorang yang bekerja di KPK, dia cerita KPK Ustaz tebang pilih. Kita nggak semuanya kita tangkap, yang kita tangkap yang parah-parah. Kalau semuanya ditangkap bisa tutup negeri ini Ustaz. Kalau semuanya harus tangkap. Ini orang-orang KPK melihat yang seperti itu. Dan di penjara banyak orang-orang pinter. Antum pikir kepala-kepala negara yang ditangkap KPK itu lulusan SD, sebagian doktor, sebagian profesor, sebagian itu sebagai pengajar di berbagai universitas terkenal, akhir hidupnya di penjara. Karena ternyata ilmu yang dia pelajarin kok sepertinya tidak merubah karakter dan sikap dia. Anggota DPR pada tahun 2008 sampai 2011 dikatakan ada 42 anggota DPR. Antum tahu anggota DPR ini pilihan rakyat, yang dalam pandangan mereka ini orang-orang terbaik yang dipilih. Tapi ternyata semuanya harus mendekam di penjara KPK. Kemudian masih banyak lagi. Anak kalau bacakan baik yang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ibarat mahkamah tertinggi Indonesia. Ketuanya masuk penjara. Terus dia sekolah ngapain dari dulu? SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Nempuh S2, nempuh S3, sampai jadi guru besar. Dan ternyata di penjara. Makanya sekarang mulai berpikir lagi pemerintah kita. Ada wacana full day school. Anak-anak disekolahkan dari pagi sampai sore. Alhamdulillah umat Islam dari dulu sudah punya sebulan school. Bukan sebulan. Anak di pondok ini berapa bulan? Orang baru berpikir full day school, umat Islam sudah berpikir bukan seharian. Dia di sini nih dididik di pesantren, digarap di sini, dibenahi di sini. Bukan hanya untuk belajar matematika,
Bukan hanya untuk belajar IPS, bukan hanya belajar sejarah, tapi belajar menjadi manusia yang berkarakter. Itu pendidikan Islam. Antum kau lihat dari awal diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Innama bu'itsu li utammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan orang ini halal, ini haram, tidak. Beliau semua yang berkaitan dengan sosok manusia ini beliau perbaikin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus berpikir. Orang tua alhamdulillah sudah banyak yang berpikir bagaimana dia memperbaiki karakter dan moral anaknya. Tapi terkadang orang tua berpikir anaknya dimasukkan pesantren selesai. Kalau anaknya nggak benar, siapa yang dimarahin? Ustaz Abu Ubaidah. Ustaz, anak-anakku nggak benar Ustaz. Insyaallah. Berkaitan dengan pendidikan karakter ini, yang mendidik anak itu bukan hanya sekolahan, tapi lingkungan ikut mendidik. Baitullah, rumah Allah yang ada di kampung itu ikut mendidik. Tetangga-tetangga ikut mendidik. Jadi kalau kita berbicara memperbaiki karakter ini, semuanya harus turut, bukan hanya sekolahan. Kalau ternyata guru sudah mendidik yang baik, pulang sekolah mampirnya di warnet. Dulu warnet itu kebanyakan yang hadir siapa? Mahasiswa. Karena ada tugas kuliah, dia ke warnet, dia kerjakan tugasnya, selesai pulang. Sekarang kebanyakan warnet yang hadir siapa? Siapa jamaah? Anak SD, anak SMP. Ngapain di warnet? Ada tugas dari kampus. Wallahu a'lam bishawab. Dan manusia ini memiliki dua unsur yang kadangkala, kalau tadi dikatakan oleh Ustaz Abu Ubaidah, kebanyakan orang memikirkan dunia anaknya. Tubuh kita ini ada dua unsur, unsur tanah dan unsur ruh. Ketika ruh dicabut, kita akan jadi bangkai. Kebanyakan orang hanya memikirkan unsur tanah. Bagaimana penampilan dia jadi baik, bagaimana dia makan yang bergizi, bagaimana dia bisa pakai baju yang mewah. Hanya urusan lahirnya saja. Urusan ruh tidak pernah dipikirkan. Padahal kita itu disebut manusia ketika ada ruhnya. Kalau sudah dicabut, mayit yang ada. Berkaitan dengan karakter ini, kita melihat bagaimana Islam memperhatikan akhlak, etika, moral manusia dari sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan akhlak yang mulia itu bukti iman yang kuat. Kalau mau lihat anak kita imannya bagus atau tidak, dari mana kita melihat? Akhlaknya. Banyak anak-anak di pesantren yang bacaan Qur'annya bagus, Masya Allah. Kita sedih kadangkala jemaah. Ustadz di kampus kita cerita, dulu di pesantren dia ada satu anak yang bacaannya paling bagus sepondok. Jadi imam dipilih oleh pondok. Tapi tidak lama tertangkap kasus pencurian. Kita sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu ukuran kebaikan iman seseorang, kesempurnaan iman seorang muslim. Lihat dari perilaku dia. Bagaimana dia sama orang tuanya, bagaimana dia sama temannya, bagaimana dia sama tetangganya, bagaimana etika dia yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Islam menjadikan akhlak salah satu bukti kesempurnaan iman seorang hamba.
Nabi SAW seringkali mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kau beriman, kau ngomong yang bagus. Kalau kau beriman, tunjukkan, buktikan keimananmu dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan santun kepada orang tua, kepada orang lain. Kadangkala kita melihat orang ya, dari perawakannya, penampilannya, Masya Allah, pas ngomong, aduh, nggak benar ternyata orang. Lisan bisa untuk mengukur tadi keimanan seorang hamba. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali beliau bersumpah mengatakan, demi Allah tuh orang nggak beriman, demi Allah itu orang tidak beriman, demi Allah itu orang tidak beriman. Qila waman ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa nih yang nggak beriman ini? Apa kata Nabi SAW? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi mengatakan, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Ini orang nggak beriman. Subhanallah. Jadi kita nih yang ngaji, yang ngerti agama, kalau kau ingin dikatakan orang yang beriman, lihat bagaimana perilakumu dengan tetanggamu. Yang kedua, yang berkaitan dengan kenapa kita berbicara tentang karakter, tentang etika dan moral, Islam begitu perhatian. Karena kelak amal perbuatan kita akan ditimbang pada hari kiamat. Dan yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia, karakter yang baik, etika yang bagus. Itu yang paling berat. Dan Allah mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, kehidupan yang sangat disukai. Dan ternyata akhlak, ketika Nabi SAW mengatakan, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang yang beriman pada hari kiamat lebih daripada khuluq hasan, dari akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah itu benar-benar membenci orang yang lisannya kasar dan kotor. Allah benci. Maka di sini kita lihat, kira-kira engkau setelah belajar lama ini, ada nggak perubahan di karaktermu? Ternyata sebagian ilmu hanya untuk jawab ujian. Yang penting bisa jawab. Orang tua kadangkala memperhatikan anaknya hanya nilai yang dia lihat. Apalagi sistem kuliah sekarang. Sistem kuliah yang ada di negeri kita ini, memang anak kalau mau kuliah berangkat ke Surabaya, berangkat ke Jogja, kos di situ. Yang ditanya sama orang tuanya, nak, bagaimana IP-mu? Oh, alhamdulillah bagus. Nggak ditanya sholatnya bagaimana. Keluar malam nggak ada yang tanya dia sama siapa, kau keluar jam berapa, dia pulang, nggak diurusin kadang-kala sama orang tuanya. Dititipkan ke ibu kos, sudah bu, titip. Kalau ke pesantren masih ada Ustadz Abu Ubaidah mungkin. Kalau dititipkan ke ibu kos, gimana? Gak perhatian. Yang penting nilainya. Padahal nanti pada hari kiamat yang paling berat itu akhlaknya, bukan nilai itu. Selesai kau belajar kuliah, dapat gelar yang kau inginkan, selesai. Ketika kau mati, kau hanya akan dapat gelar. Ya, mungkin kalau di Indonesia digelar almarhum, wallahu a'lam, apakah dia benar mendapatkan rahmat dari Allah apa tidak. Ingat, yang paling berat di timbangan itu bukan nilaimu, bukan hafalan Qur'anmu,
bukan sedekahmu yang paling berat. Rasul SAW mengatakan nih, akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia itu orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat duduknya sama Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kalian mau nggak aku kasih tahu siapa orang yang paling aku cintai di antara kalian? Kita ini semua mengaku mencintai Rasul SAW. Siapa umat Islam yang tidak mencintai Nabi alaihissalam? Kalau sekedar ngaku mencintai itu gampang. Tapi yang bermasalah apakah Nabi mencintai kita alaihissalam apa tidak? Di sini Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam siapa umat yang paling beliau cintai. Siapa orang yang paling dekat duduknya dengan Rasul SAW pada hari kiamat? Paling dekat nih duduknya sama Nabi SAW. Beliau mengatakan fasakatal qaum. Semua orang pada diam ketika Nabi tanya. Fa'aadaha marrataini aw thalatha. Nabi itu sering ketika ceramah, ketika lagi kumpul, beliau tuh tanya sama para sahabat. Jadi nggak langsung dikasih tahu. Soalnya kalau terus ceramah tuh melihat nih sebagian mahasiswa udah ada yang merem-merem, masya Allah, lihat, masya Allah, masya Allah. Kadangkala kalau kita baca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Anas pernah cerita, ketika kita duduk bersama Nabi Alaihi Wasallam, ka'anna ala ru'usina at-tayr, wa ma yatakallamu minna mutakallimun. Seakan-akan di kepala kita ini ada burung. Tidak ada satupun sahabat yang berbicara. Karena mereka sedang khusyuk menyimak Nabi. Tapi kalau kita seakan-akan di kepala ada burung, Ustaz. Tidur, Ustaz. Masya Allah. Nggak gerak, Masya Allah. Tapi mungkin karena hawanya anget, Ustaz, di sini, Ustaz. Nabi SAW untuk membuat para sahabatnya konsentrasi, beliau tanya, mau nggak kalian aku kasih tahu? Mereka pada diam. Lalu setelah ketiga kali para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, kita ingin tahu siapa orang yang paling kau cintai kelak pada hari kiamat. Siapa orang yang paling dekat duduknya pada hari kiamat bersamamu sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ahsanukum khuluqan. Yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat, yang kelak paling aku cintai pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, moralnya, etikanya. Itu Islam. Islam tidak hanya bicara tentang sholat, jemaah. Naam, itu rukun Islam. Tapi Islam bicara yang lain, berkaitan dengan karakter dan perilaku seorang dalam kehidupan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Kemudian orang yang berakhlak mulia akan dimudahkan masuk surga. Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak membuat orang masuk surga. Apa sih? Beliau menjawab dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Antum kalau mau cari tiket masuk surga yang gampang tuh, bertakwa kepada Allah dan memperbaiki karakter kita. Dan orang yang berakhlak mulia akan diselamatkan dari api neraka, bahkan diharamkan neraka menyentuh dia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihin nar. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang diharamkan masuk neraka, atau orang yang diharamkan neraka menyentuh dia? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ala kulli qaribin hayyinin sahal. Orang yang diharamkan masuk neraka yang pertama orang yang qarib, orang yang dekat sama orang lain. Dia tidak menjauh. Orangnya Masya Allah dekat sama kita. Yang kedua hayyin. Masya Allah, orang ini ringan dengan orang lain, enggak
Ya, nggak suka marah, nggak apa. Sahal, mudah. Urusan sama orang ini mudah. Ada orang-orang yang antum tahu, ojo urusan bik fulan, jangan ruwet sama fulan. Ada manusia seperti itu. Engkau kalau sudah urusan sama fulan, nggak ada jalan keluar. Tapi ada orang yang masya Allah, engkau ada masalah sama fulan, oh aman, insya Allah. Orangnya baik kok dia itu. Kau tinggal datang minta maaf selesai. Nih, orang yang berakhlak mulia, yang santun, yang sopan, yang nggak sombong, itulah yang tidak bakal masuk neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita yang bangun malam, taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq. Dia itu puasa sunnahnya banyak, salat malamnya jangan ditanya. Sedekah iya, tapi masalahnya satu, kalau ngomong pedes. Kalau ngomong pedes, ada di antara kita kadangkala orangnya diem, tapi sekali ngomong nyelekit, langsung loro hati. Ada yang seperti itu, hati-hati. Nabi SAW ditanya, ini ahli ibadah jamaah, tapi masalahnya di akhlak. Dia ahli ibadah, tapi karena di akhlak tidak mulia, Nabi ditanya, bagaimana posisi orang seperti ini? Sholatnya masya Allah, puasanya jangan ditanya, sedekah iya, tapi kalau ngomong pedes. Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada kebaikan buat wanita ini, dia tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena seharusnya sholat yang dia lakukan itu membuat karakternya jadi bagus. Dia tunduk untuk Allah, dia sujud mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ternyata tidak mempengaruhi dia, karakter dan kepribadian dia. Kemudian ditanya tentang wanita lain yang sholatnya cuma sholat 5 waktu, puasanya puasa Ramadan. Tapi perempuan ini kalau punya sesuatu, dia baik sama tetangganya, dia bagi-bagi sama tetangganya. Nabi SAW mengatakan hiya fil jannah. Ini nih yang kayak gini di surga nih, kata Nabi SAW. Kenapa kok bisa? Kemana sholatnya? Kemana ruku dan sujudnya? Kemana puasanya? Kemana sedekah dia? Rasul SAW dalam hadis riwayat Tabrani mengatakan, wa inna su'al khuluqi yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Rasul SAW mengatakan, sesungguhnya akhlak yang buruk bisa merusak amal seperti rusaknya madu kalau dicampur sama cuka. Antum pulang dari sini yang punya madu di rumahnya, coba dicampur sama cuka. Nggak usah banyak-banyak, madunya banyakin, cukanya sedikit aja, campur, terus rasakan bisa diminum apa enggak. Nabi SAW menggambarkan kepada para sahabatnya bahwa akhlak yang buruk itu dapat merusak amalan. Hati-hati. Kemudian Nabi SAW menceritakan bahwa orang yang berakhlak mulia, walaupun ibadahnya sedikit, bisa sejajar sebanding dengan orang yang ahli ibadah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sahiri bil lail wadh-dhami bil hawajir. Sesungguhnya seorang dengan akhlak mulia dia bisa mencapai derajat orang yang malam harinya sholat malam terus, sahir bilal, nggak tidur malam hari. Puasanya di musim siang yang panas dia berpuasa, dia ini nggak puasa. Ketika orang itu puasa dia makan, ketika orang itu sholat malam dia tidur. Tapi dengan akhlak yang mulia kelak pada hari kiamat dia bisa mencapai derajat mereka. Maka antum perhatikan, jangan sampai sholat sunnah jarang, akhlak buruk pula. Mau kemana antum nanti? Subhanallah. Al-Imam Syafi'i mengatakan bagaimana akhlak mulia ini bisa menutupin kekurangan hamba. Siapa yang tidak punya kekurangan jamaah? Kita semua memiliki kekurangan. Dan orang tahu sama kekurangan kita. Kita pun tahu kita punya kekurangan kalau kita orang yang normal. Imam Syafi'i mengatakan tasattar bis-sakha'i fa kullu aibin
Yughatihi kama qila sakha'u. Kata beliau, kau kalau banyak kekurangan, wa in kathrat uyubuka fil baraya fasirruka an yakuna lahu ghita'u. Kalau banyak kekuranganmu yang orang tahu, maka ingat rahasiamu harus kau tutup. Aku tutup. Gak pantas kau menampakkan kekurangan dirimu. Tutupi kekuranganmu itu dengan engkau suka berbagi sama orang, dengan kedermawananmu. Subhanallah. Sesungguhnya semua aib itu bisa ditutup dengan kedermawanan. Antum lihat di pesantren nih, kalau kita bicara di pesantren, kalau ada anak yang Masya Allah sholatnya di saf awal, tapi kalau dapat kiriman kepalanya masuk lemari. Ada Ustaz, Masya Allah. Dapat kepingan, lihat kiri kanan, Masya Allah, makan di dalam. Tapi insya Allah nggak ada di Al-Furqan ini. Kadang-kala kalau makan nunggu yang lain sudah selesai, dia baru bawa rendang supaya nggak kelihatan. Walaupun dia ahli ibadah, orang akan melihat, Masya Allah, ada bakhil, balik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin. Iman dan sifat pelit itu nggak kumpul di hati seorang hamba, nggak kumpul. Maka antum kalau banyak kekurangannya, mulai sekarang keluarkan yang antum miliki. Antum punya rezeki, bagi. Ya Allah, ini insya Allah di dunia akan tertutupi aib kita, di akhirat mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Asalkan niatnya lillahi ta'ala. Maka siswa-siswa nih kalau dapat rezeki, dapat kiriman, Masya Allah, panggil sahibnya, fadhal, ta'al. Dan jangan takut berkurang. Ya Ustaz, gimana nggak takut berkurang Ustaz? Pasti habis Ustaz. Kita satu kamar, berapa orang satu kamar Ustaz? Tapi berkahnya insya Allah nggak akan habis. Masya Allah jamaah. Ada sebagian, Qais bin Asim kalau nggak salah. Nah, dia itu kalau mau makan, dia tanya sama istrinya, Aina akili, mana teman makanku, kata dia. Dia nggak mau makan sampai ada sahibnya, dicarikan teman. Diundang orang makan baru mau makan. Sedangkan sebagian di antara kita sukanya makan sendirian. Kadang-kadang Masya Allah ikannya ditaruh di bawah supaya ditutupin sama nasi Ustaz. Supaya nggak kelihatan. Kita pernah di pesantren jemaah. Kita bertahun-tahun ketemu sahib-sahib yang macem-macem, Masya Allah. Dan kayaknya belum berubah Ustaz ya. Masya Allah. Maka antum lihat, perbaiki itu akhlak antum. Insya Allah antum akan mencapai derajat orang yang ahli ibadah, walaupun ibadah antum kurang. Kemudian kita ini tidak akan bisa membagikan uang kita kepada semua umat. Ana pernah bertemu dengan orang kaya, Masya Allah, dia udah kaya raya. Ana ngomong sama dia, Pak, Bapak ini alhamdulillah sudah cukup. Iya Ustaz, alhamdulillah udah cukup, kata dia. Anak-anak udah gede, semua usaha udah jadi. Tapi anak ngomong, Bapak kalau duitnya dibagikan sehari habis. Ya iyalah Ustaz, akan habis kita. Dan Nabi SAW mengatakan, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Kalian ini sesungguhnya tidak dapat mencukupi semua orang dengan harta kalian. Semua mau dikasih, habis duitnya. Walakin yasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalau kau ingin mencukupin mereka semua itu, cukup dengan wajah yang berseri-seri kalau ketemu orang, dan akhlak yang mulia. Nggak keluar duit antum tersenyum jamaah. Ada orang yang Masya Allah kaku kalau ketemu orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jadi sampai ada wajah-wajah besi gitu Ustaz. Ada yang temennya pada ketawa, dia ya. Allahu Akbar. Kenapa kau? Oke, kau kalau sedekah sulit keluar duit, tapi masa tersenyum nggak bisa? Dan biasanya orang yang pelit susah tersenyum. Kenapa? Kalau anak suka tersenyum nanti dipinjemin uang sama mereka. Tapi kalau sudah ngelihat wajahnya sangar gitu kan, aduh sudah jangan deket-deket sama fulan katanya. Nggak mungkin kau dipinjemin duit sama dia. Senyum aja nggak mau dia. Maka inilah Rasul SAW mengajarkan kepada kita. Kalian itu dengan senyum, dengan wajah yang berseri-seri, dengan akhlak yang mulia, apa beratnya? Nggak keluar duitmu. Dengan membantu orang, Masya Allah. Kemudian
Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Ini mereka bertanya dua hal, orangnya dan amalannya. Antum tahu kalau Allah sudah cinta sama hambanya, selesai urusan dunia ini jamaah dan akhirat. Idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah cinta kepada salah satu hambanya, nada Jibril, Allah panggil Jibril. Jibril sayyidul malaika, dipanggil, lalu Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, kau cintai dia. Namanya Allah sebutkan, fulan, fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun cinta kepada orang ini. Bayangkan malaikat Jibril cinta kepada antum, bisa dibayangkan. Thumma nada fi ahli sama, lalu Jibril menyeru kepada semua penghuni langit, mengatakan kepada mereka, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh, Allah sudah cinta sama fulan, Allah sebutkan namanya, Jibril sebutkan namanya. Fa ahabbahu ahlus sama, semua malaikat di langit cinta kepada Allah. Allahu akbar. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard, kemudian orang ini jadi diterima di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak mau kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Enggak perlu antum terkenal, dicintai oleh manusia, karena manusia kadang-kala kecintaan mereka karena maslahat dan manfaat. Tapi kalau Allah sudah cinta sama antum, malaikat-malaikat Allah cinta sama antum, antum kalau mau minta apa sama Allah, Allah kabulkan doa. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Dan siapakah dan apakah amalan yang paling dicintai Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Lihat, bukan yang paling banyak sholatnya, jamaah, bukan yang paling banyak hafalan hadisnya. Kita mengatakan itu ilmu kita pelajarin. Nah, kita hafalkan Al-Quranul Karim, ada keutamaan menghafalkan Quran, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Iya, dan kita kejar itu. Tapi jangan lupa untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena orang yang paling dicintai Allah dan yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan para da'i, para penyeru kepada kebenaran adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Allah mengatakan, waman ahsanu qawlan, adakah orang yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nggak ada tuh orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada kebaikan. Dia beramal dengan apa yang dia miliki ilmunya, lalu dia mengajak orang, ini manfaat dia berikan kepada orang. Bayangkan orang yang berdakwah menyampaikan agama Allah ini, bukan hanya malaikat yang mendoakan dia, ikan dan semut berdoa buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan, jamaah. Karena manfaat orang ini banyak buat orang. Antum bagaimana ikan-ikan beristighfar buat orang yang mengajarkan kebaikan. Semut, antum sekali-kali kalau datang di bawah pohon kemudian ngelihat semut itu jalan, antum hadirkan hadis Rasul SAW, hatta namla fi juhriha, sampai semut di lubangnya. Subhanallah, semut binatang pun mendoakan kebaikan buat orang yang mengajarkan kebaikan. Maka antum sekalian yang belajar ilmu agama, antum berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang punya ilmu agama. Manfaat bukan hanya dari ilmu agama. Mungkin satu bisa mijet, temennya sakit, sini anak pijet, tapi bayar, jangan lupa antum. Ada yang seperti ngasih manfaat sama orang, nggak apa-apa, yang penting dia ngasih manfaat sama orang. Anfa'uhum linnas. Antum duduklah merenung di beberapa waktu, anak ini selama hidup apa manfaat anak untuk orang lain. Coba antum lihat. Antum di kamar yang santri,
Yang wali santri di kampung, manfaat ana ini apa ya? Kok kayaknya ana ini nggak ada yang ana berikan kepada orang lain. Kerjaan ana pagi kerja, cari duit sampai rumah selesai, hanya itu rutinitas. Maka jangan sampai kita tidak ada manfaat buat orang lain. Ini orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun amalan yang paling dicintai Allah, Nabi SAW mengatakan wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Mungkin kita lihat sahib kita lagi bersedih, kita hibur dia, kita hilangkan kegundahan dia. Au takshifu anhu kurbah, atau kau singkap kesulitan dia. Dia punya masalah, kau singkap permasalahannya. Au taqdi anhu dainan, kau bayari utangnya. Siapa yang punya utang di sini jamaah? Angkat tangan. Ustaz, ada yang mau bayarin utangnya? Oh, ya. Ini amalan yang paling mulia, bayarin utangnya. Ada sahib punya utang, kau berapa utangnya? Sekian, bismillah, ana bayarin. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au tatrudu anhu ju'an, atau kau hilangkan kelaparan dari dia. Masya Allah. Kadangkala di pesantren, ya di beberapa tempat pendidikan, ana bertemu dengan teman-teman yang Masya Allah, seakan-akan dia itu kaya padahal dia kelaparan. Ada seorang teman ketika di Libya, di rumah itu ada nasi gratis, ikannya beli. Ini orang Masya Allah, dia ngambil nasi cuma sama garam jamaah, karena nggak punya duit buat beli lauk dia jamaah. Mungkin antum melihat di pesantren teman-teman yang kayak gitu, antum bismillah lah. Atau ada yang nggak bayar SPP, umpamanya dilihat ketika bayar SPP, bapak-bapak mungkin punya kelebihan harta, tanya Ustaz siapa yang belum bayar Ustaz? Fulan. Bismillah Ustaz, ana bayarin satu orang, ana bayarin separuh. Ini amalan yang nggak perlu dia tahu siapa yang bayarin, cukup Allah yang tahu kita bayarin dia. Ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi, simak hadis ini. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, wala an amshiya ma akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku berjalan sama saudaraku, dia punya masalah, aku berjalan sama dia, ngurusin urusan dia, itu aku cintai daripada aku iktikaf di masjid, yakni Masjid Nabawi selama sebulan jemaah. Bayangkan pahala iktikaf sebulan di Masjid Nabawi, bulan Ramadan. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai untuk mengurusi urusan umatnya. Satu saudaranya ada urusan di kepolisian, ada urusan di pesantren, ada urusan di mana, dia bantu urusannya. Ini lebih beliau cintai daripada iktikaf. Kenapa? Kembali kepada manfaat. Kalau antum iktikaf, manfaatnya buat siapa? Antum sendiri. Orang lain nggak dapat apa-apa, enggak. Bahkan mungkin orang lain yang capek buat antum. Antum lihat orang yang iktikaf, siapa yang menyediakan makanan? Orang lain. Dan mungkin tuh orang yang nggak iktikaf, yang tiap hari ngirim makanan ke antum, bisa jadi lebih baik daripada antum. Dia, ana nggak belum bisa iktikaf Ustaz, tapi ana paling nggak semua yang iktikaf ana usahakanlah bisa makan. Mudah-mudahan dia lebih baik daripada yang iktikaf, dan semua akan mendapatkan pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar biji dzarrah. Dzarrah itu apa jemaah? Apa dzarrah itu? Biji sawi. Masya Allah. Baca di mana antum? Tuh, ada hadiahnya dari Ustaz ini, dzar. Biji yang paling kecil, Masya Allah. Bukan biji sawi tapi, Masya Allah. Betul Ustaz. Masya Allah. Baik, ada yang lain? Atom. Masya Allah. Sejak kapan ada atom itu jemaah? Sejak ada bom atom itu kan mulai. Nah, Masya Allah.
Wallahu a'lam. Ada lagi mau jawab situ? Nah. Seperti debu-debu yang berterbangan yang kena sinar matahari itu haba. Masya Allah. Kayaknya antum harus lihat lagi di kamusnya nanti jemaah. Zar nggak jadi. Zar itu semut yang kecil jemaah. Tapi antum lihat nanti, mungkin ana yang salah. Jadi kalau nanti ternyata antum betul, antum minta sama Bu Ubaidah hadiahnya nanti jemaah. Baik. Jadi orang Arab itu nggak bicara atom, pada waktu itu mereka nggak tahu sama atom jemaah. Belum tahu zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dzar yang ada ya tadi mithqala habbati khardalin, itu biji sawi, dikatakan biji yang kecil. Zarrah ini yang ana baca adalah sigharun naml, semut yang kecil yang kalau lewat di tangan antum nggak berasa kadangkala. Ada yang kecil-kecil sampai yang seperti itu yang antum tidak merasa, kelak pada hari kiamat antum akan mendapatkan. Tapi Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai Allah tadi yang disebut. Tentunya setelah keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta Jalla Jalaluh. Dan ingat, kenapa kita harus belajar karakter? Dan kenapa negeri kita sekarang sibuk dengan masalah karakter? Pendidikan karakter. Bahkan antum kalau baca tulisan-tulisan sekarang di toko buku, banyak sekali tulisan orang barat tentang pendidikan karakter. Seakan-akan Islam nggak ngajarkan karakter. Kitab karakter pertama itu apa? Al-Quranul Karim, kalian baca. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Nih Nabi kita alaihi salatu wassalam. Para sahabat itu kepingin tahu Nabi alaihi salatu wassalam bukan cuma di luar. Kalau di luar antum kenal sama ustaz, kenal sama tokoh, kenal sama pejabat, di luar insya Allah baik. Para sahabat mengetahui Nabi alaihissalam ketika beliau berada di atas mimbar, mereka tahu. Ketika lagi ngisi kajian mereka tahu. Ketika dalam peperangan mereka tahu. Ketika dalam safar mereka tahu. Mereka ingin tahu gimana Rasul SAW di rumahnya. Kepingin tahu ngapain tuh Rasul SAW di rumah. Mereka ingin tahu. Dan tidak ada yang disembunyikan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kana fi mihnati ahli. Beliau tuh kalau di rumah dia bantuin urusan keluarganya. Sandalnya beliau jahit sendiri, bajunya robek dijahit sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbanya robek ya beliau tambal sendiri sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadratis shalah keluar kharaja ila shalah sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu salat beliau keluar sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi di rumah. Kemudian para sahabat, para tabi'in tanya gimana, mereka ingin tahu lebih dalam lagi tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhul Quran atau kana khuluqahul Quran. Mau tahu akhlaknya? Kalian baca Quran tuh. Baca tuh Quran. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali beliau orang yang pertama mengamalkan. Tidak ada satu larangan Allah kecuali beliau orang yang pertama meninggalkan. Apa aja perintah Allah? Baca suratul Hujurat. Antum baca suratul Nisa. Bagaimana perintah Allah agar mempergauli para istri dengan cara yang baik. Wa ashirun bil ma'ruf. Nabi orang yang pertama mengamalkan itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau bicara kitab akhlak apa? Al-Quranul Karim. Hadza kitabullah. Sebuah negeri tidak akan tegak tanpa akhlak. Sampai ada seorang penyair mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu, sebuah bangsa, sebuah negara itu adalah akhlak. Kalau akhlaknya nggak dianggap keberadaan negeri itu. Maka negeri kita pun apabila perilaku dan karakter manusianya tidak diperbaiki, bisa jadi negeri ini hilang. Hanya tinggal sejarah. Dulu pernah ada negeri namanya Fulan. Dulu ada negeri yang namanya Persia. Kemana sekarang Persia? Sudah berganti dengan negeri yang lain. Karena mereka dulu tidak memiliki akhlak. Mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang jamaah. Dan akhlak ini berkaitan dengan akhlak hamba dengan Allah dan akhlak dengan manusia. Kemudian orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan rumah di surga Allah yang paling tinggi,
Tadi antum udah dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wasallam dan paling dekat duduknya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi mengatakan bukan cuma itu. Beliau menjaminkan ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga paling tinggi. Dan Nabi tempatnya di surga paling tinggi sallallahu alaihi wasallam. Aku jaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi liman hasuna khuluquhu. Bagi siapa yang akhlaknya mulia, yang karakternya baik. Kemudian akhlak ini termasuk barometer terpenting mencari pasangan hidup. Yang bacaan Qur'annya bagus. Yang lulusan pesantren, lulusan Al-Furqan, lulusan Jamiah Islamiyah, lulusan Mesir, lulusan Timur Tengah ini, Masya Allah. Bukan itu jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian, meminang orang yang menjadi tanggung jawab kalian, seorang lelaki yang agama dan akhlaknya. Nabi mengatakan dua hal. Agama dan akhlaknya mulia, fa'ankihu, kawinkan. Orang kayak gini nikahkan. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari. Kalau orang kayak gini nggak dikawinkan, engkau mencari pasangan hidup yang lain buat putrimu, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Nabi mensyaratkan agama dan akhlaknya, bukan lulusan mana. Orang kan biasanya ditanya, Masya Allah katanya, bapak kerjanya apa? Atau anak kerjanya apa? Masya Allah, saya dokter. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Monggo minum dulu. Masya Allah. Kalau ditanya, bapak kerjanya apa? Jualan herbal. Oh, jualan herbal ya. Dikawin no ponda. Mikir soalnya dia berpikir, karena dia berpikir lihat fulus nih. Kalau dokter aman insya Allah. Dokter itu baik sama siapa sih jamaah? Sama pasien, sama istrinya belum tentu baik. Kenapa dia baik sama pasien? Fulus. Coba dia gayanya nggak benar sama pasiennya, pasien nggak akan datang. Tapi kalau istri nggak mendatangkan fulus buat dia, ada istri malah ngabiskan fulus kata dia. Maka Rasul SAW mengatakan dinahu wa khuluquhu. Nggak terserah pangkatnya atau apa, terserah. Yang penting agama dan akhlak. Agama bisa dilihat di mana? Di masjid. Kalau mau tahu agamanya orang, lihat fulan ke masjid enggak? Tanya sama ustadz di kampung situ. Datang ke kampung, fulan ke masjid. Masya Allah fulan. Ana biasanya khutbah kedua baru datang fulan itu. Ada khutbah Jumat, khutbah kedua baru datang. Ada fulan. Oh, ini agamanya sudah tidak baik. Kelihatan. Kalau mau tahu akhlak di mana? Jangan di masjid. Kalau di masjid baik semua, Masya Allah. Antum lihat nih wajah-wajahnya, Masya Allah menyimak. Jangan di situ. Mau tahu di tempat kerjanya, di kamarnya, di kos-kosnya yang tahu. Fulan, Allah fulan, na'udzubillah. Wallah ngomongnya kasar. Iya dia Masya Allah hafalan Qur'annya banyak, tapi kalau ngomong nyelekit. Tahu? Fulan hada punya utang sama anak 2 tahun nggak bayar-bayar. Oh sudah, hada akhlaknya nggak benar. Dari situ kita kelihatan. Dan Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia dan agama yang baik barometer menerima pasangan hidup. Yang lainnya gampang. Kadangkala kulitnya ya hitam-hitam manis, nggak apa-apa. Yang penting akhlaknya mulia. Antum dapat orang ganteng, nih ibu-ibu, putih, Masya Allah, lulusan universitas terkenal, tapi kasar sama istri, apa gunanya? Dan ada jamaah, ada. Seharusnya kita berpikir, nih lulusan Al-Furqan akhlaknya mulia, kan harusnya gitu. Tapi kadangkala ada yang enggak, maka dilihat akhlaknya, ditanya, bukan lulusannya yang ditanya. Makanya ada yang anak sulit nyarinya. Ada kiriman dari seorang wanita, dia mengatakan, kata ibu, nggak penting lulusan Jamiah Islamiyah atau lulusan Libya atau lulusan Mesir. Yang penting orangnya baik,
berakhlak mulia dan lembut sama istri, cukup. Maka saingan antum yang lulusan pesantren banyak di luar. Orang-orang yang akhlaknya mulia, kadanglah benar jamaah. Ini yang lulusan pesantren kadangkala, ya Allah, tolonglah perbaiki akhlaknya. Ketika pulang ada santriwati yang orang tuanya bingung menghadapi anaknya. Ustaz, anak punya anak ini pulang dari pesantren kerjanya tidur sama pegang HP. Ada santri-santri juga pulang sampai rumah, Masya Allah, HP sama remote. Jadi abu remote. Kerjanya Allahu Akbar. Dipanggil orang tuanya, Pak, aku kan wis kesel di pondok, Pak, kata dia. Masya Allah. Ingat, orang itu tidak akan memilih antum karena antum lulusan pesantren, tapi karena akhlak dan agama antum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mana kita bisa menilai sebuah karakter itu bagus atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Nah, fadhal. Enggak, karakter ini, sebuah karakter, ada karakter ini kita sebut ini baik, ini buruk. Dari sifatnya, apa ukurannya? Ukuran menilai sebuah karakter. Kita katakan fulan akhlaknya baik, fulan akhlaknya buruk. Dari mana? Taib antum. Dari cara bergaulnya. Mungkin ana yang salah tanya jamaah. Taib ana ulangi pertanyaannya. Kapan sebuah karakter disebut mulia? Antum. Masya Allah. Udah dijawab tuh. Taib, fadal, hadiahnya diambil. Mana yang jawab? Nah, karakter itu mulia ukurannya pertama wahyu. Udah dijawab. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sesuai dengan wahyu Allah, maka disebut mulia. Adapun akal manusia, akal menjadi tolak ukur karakter juga. Selama tidak bertentangan dengan wahyu, maka diterima apa yang dikatakan oleh akal kita. Begitu pula tradisi. Karena sebagian orang mengatakan tradisi itu yang menjadi tolak ukur karakter seseorang. Tidak. Karena kalau kita bicara tradisi, tradisi macam-macam. Bahkan kita lihat orang-orang barat itu memiliki daerah-daerah yang disebut pantai telanjang. Kalau orang masuk sana pakai baju, itu disebut akhlaknya buruk. Iya, karena masuk pakai baju. Tapi kalau nggak pakai baju, good. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Tapi wahyu Allah lah yang menentukan mana yang disebut akhlak mulia dan mana yang disebut akhlak buruk. Akal manusia, selama tidak bertentangan dengan wahyu Allah, bisa diterima sebagai tolak ukur akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun bagaimana cara kita mendapatkan akhlak yang mulia? Apa sih arti akhlak sebenarnya? Dari tadi kita ngomong karakter, ngomong akhlak. Akhlak itu para ulama Islam menyebutkan sifatun rasikhatun linnafs, da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah. Yang disebut dengan akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa. Sifat jiwa ini yang tertanam, yang mengajak orang itu melakukan tindakannya tanpa pikir, tanpa nunggu. Sebagai contoh, kita seringkali melihat paku di pinggir jalan. Ada orang melihat paku, dibiarin, nggak pernah terdetik di hatinya mau ngangkat paku itu mindah. Nggak ada. Orang kedua lewat lalu balik. Dia lihat paku lalu dia balik. Oh, ada paku, kata dia. Atau dia mikir, ini paku ana buang apa tidak ya? Ini berarti akhlaknya belum baik. Yang ketiga, orang ngelihat paku langsung diambil, langsung ditaruh. Ini baru menjadi akhlak, sifat yang tertanam di dalam jiwa. Kalau orang kedua tadi yang ngelihat paku lalu dia masih balik, berarti dia sedang memperbaiki akhlaknya.
Dia ngelihat lu ono paku ternyata. Begitulah akhlak manusia, karakter manusia yang sudah menjadi bawaan hidup dia. Dan akhlak ini ada yang bawaan lahir, ada yang dengan latihan. Tidak sedikit kita melihat anak kecil yang pemberani, dari kecil beranian. Masya Allah, jagoan dari kecil dia. Ada yang dari kecil bakhil. Antum kadang ngelihat anak kecil punya permen, temennya nggak ada yang dikasih. Tapi ada anak-anak kecil yang Masya Allah jamaah. Kalau ada sohibnya, itu tempat kue ibunya dibawa, dibagikan sohibnya, nanti balik sudah kosong. Ibunya yang jerat-jerit. Nah, itu punya tamu kata dia. Kesian teman-teman bu, Masya Allah. Dari kecil dia sudah baik. Tapi ada yang perlu dilatih. Ada anak-anak yang dulunya penakut, karena dilatih sama orang tuanya, tiap hari dibawa ke tempat yang gelap. Anak punya keluarga penakut banget. Akhirnya sama bapaknya, kakak beradik ini diikat di kandang sapi. Malam hari jemaah. Karena dia selalu takut ini, takut itu, takut, diikat sama bapaknya di kandang sapi. Masya Allah. Setelah itu nggak takut lagi jemaah. Ternyata nggak ada apa-apa gitu loh. Orang itu takut karena membayangkan ada sesuatu yang menakutkan. Ketika dilihat-lihat, nggak ada apa-apa. Siapa yang Anda takutkan? Subhanallah. Tapi bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia? Yang pertama adalah dengan berdoa. Itu cara pintas mendapatkan akhlak mulia. Kita tahu ya Allah, anak ini kalau ngomong kasar, anak ini emosian, anak ini pendendam, anak ini, kita tahu kita memiliki sifat-sifat itu. Bagaimana memperbaiki sifat buruk kita agar kita menjadi orang yang mulia, yang ngomongnya bagus, yang menghormati orang lain, yang gampang memaafkan orang, yang dermawan. Mungkin dia, ya Allah, anak ini kalau suruh sedekah berat sekali. Ketika kotak amal lewat, kebanyakan uang 2.000-an jemaah. Ada orang Masya Allah, ketika uangnya 10 ribuan nggak ngasih. Kenapa? Nggak ada uang kecil tadi. Ya udah, itu penyakit dia. Bagaimana memperbaikinya? Pertama dengan doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita banyak doa tentang memperbaiki karakter seorang hamba. Di antaranya adalah doa Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang paling mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Nggak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al akhlaq. Dan palingkan dari aku, jauhkan dari aku akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan akhlak buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Doa jemaah. Coba kita baca doa Rasul SAW. Nabi ini padahal sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling baik akhlak. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung sekali. Tapi ternyata beliau masih doa minta sama Allah. Kita pernah doa, pernah kadang-kadang. Tapi kita tidak menekuni itu doa. Tekuni jemaah. Dawamkan itu doa. Di waktu-waktu muslim antum berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Baca terus doa itu. Baik, yang hafal doa itu anak kasih hadiah. Nah, mosok sak pesantren dah ono sing hafal. Nah, Masya Allah. Kayaknya antum suka baca doa itu enggak? Apa baru hari ini baca doanya? Baik, mana yang lancar antum? Masya Allah. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nggak apa-apa Ustaz, kasih Ustaz.
Separuh aja ya. Separuh Ustaz ya. Antum kayaknya paruan sama yang di sana. Iya. Nah, nanti antum bikin kesepakatan gantian. Barakallahu fikum jamaah. Ini doa Rasul SAW membacanya, kita nggak baca. Terus bagaimana kita kepingin akhlak mulia? Kita kepingin anak kita akhlaknya mulia. Ajarin tuh anak, nak baca ini nak. Habis sholat kau baca. Di sebelum salam kau baca. Waktu sujud kau minta sama Allah. Allahumma hdini li ahsan akhlaq la. Kemudian doa Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau sempurnakan penciptaan luarku. Khalaq itu penciptaan luar. Fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak ada manusia yang lebih tampan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Hasan bin Thabit pernah mengatakan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan, dan yang lebih indah dari engkau tidak pernah mata memandangnya. Dan yang lebih tampan dari dirimu wahai Rasulullah SAW, tidak ada wanita yang pernah melahirkannya. Engkau diciptakan bersih bersih dari segala kekurangan. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai keinginan dirimu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sudah sempurna masih berdoa mengatakan, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau sempurnakan penciptaan tubuhku, maka aku minta engkau memperbaiki akhlakku ya Allah. Jamaah, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan ya Allah. Maka kita perlu memperbanyak doa-doa agar akhlak kita jadi baik jemaah. Yang kedua, agar kita bisa memperbaiki akhlak kita, karakter kita, nuntut ilmu, belajar. Karena orang dengan belajar, paling tidak dia jadi tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Allah berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Orang-orang sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka hidup di masa jahiliyah. Jahiliyah di dalam berbagai hal mereka jahiliyah. Akhlak mereka juga, perilaku mereka. Allah kirim Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sebuah karunia Allah tatkala Allah mengutus Nabi dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Itu sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya mereka dalam kesesatan yang sangat nyata sekali. Maka dengan belajar, paling tidak kita bisa tahu, kita bisa berubah. Kalau antum belajar tidak berubah, jangan-jangan ilmu yang antum pelajari tidak bermanfaat. Niatnya antum mungkin salah. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri, dia pernah berpesan kepada anaknya, anak yatim anaknya, Sufyan, dikasih duit 10 dirham sama ibunya, nak, kau belajar 10 hadis dengan 10 dirham. Dia nggak bisa dipungkirin orang belajar itu butuh biaya. Si ibunya ngomong, kau belajar 10 hadis, nanti kau lihat setelah kau belajar 10 hadis ini ada perubahan di gaya berbicaramu, di tingkah lakumu, di perilakumu, terus kau pelajari. Tapi kalau ternyata kau melihat tidak ada perubahan di dirimu, nggak usah belajar kau nak. Aku takut ilmumu jadi balak buat engkau nanti. Bagaimana Ibunda Sufyan mengetahui bahwasanya belajar ilmu itu bukan hanya untuk hafalan, tapi untuk diamalkan. Ketika seorang belajar ilmu ada perubahan sikap, insya Allah benar yang dipelajari. Maka dengan belajar kita lihat ilmu yang kita pelajari bermanfaat atau tidak.
Yang ketiga, cara memperbaiki akhlak adalah dengan training, latihan, dan usaha yang keras. Harus ada usaha. Orang yang umpamanya pelit, dia berusaha membiasakan dirinya untuk bersedekah. Latihan. Umpamanya dia udah tahu nih, Allah aku nih sangat cinta sama uang kok, males sedekah. Sudah bismillah, aku mau sedekah nanti 5.000. Dan anak-anak pesantren ini dari sekarang latihan sedekah. Masya Allah, di Madinah dulu Allah kasih teman-teman yang ashabul khair. Jadi ada kelompok teman-teman ini, setiap kita dapat gajian, kan alhamdulillah di Madinah kita digaji. Kalau antum di sini bayar, antum bayar Ustaz mereka. Nanti kalau sudah masuk Madinah antum yang dibayar nanti. Kita itu sama teman ada senior yang ngajarin kita, nih tiap dapat uang keluarkan 50 real sedekah. Mereka, kalau sekarang kita nggak belajar sedekah, nanti jadi ustadz malah malas sedekah. Akhirnya teman-teman itu masya Allah, kita dilatih sama kakak kelas, dan antum latih diri antum. Setiap dapat kiriman dari orang tua, langsung potong sedekah. Iya, dapat ngomongnya 20.000, yang 5.000 sedekah. Bismillah, taruh di masjid. Datang, latih terus jiwa kita. Lama kelamaan jamaah kita biasa bersedekah. Kalau kita miskin nggak biasa bersedekah, kaya tambah pelit bersedekah. Kenapa? Karena antum semakin hitungannya semakin pinter antum. Kalau antum ketika miskin punya uang 10.000, sedekah 5.000, berapa persen yang antum sedekahkan? 50%, masya Allah. 10.000 sedekah 5.000, masih alhamdulillah berani. Dapat kiriman 100.000, berani sedekah 50.000, masya Allah, kebanyakan Ustaz. Cukuplah 10.000. Padahal dulu dia sedekah 50%. Latih sekarang tetap 50%. Ketika antum punya uang 1 juta, siap sedekah 50%. 500.000 semakin berat. Antum punya uang 1 miliar jemaah, siap sedekah 500 juta. Ya sholat istikharah dulu Ustaz. Sebenarnya kalau kita latih, terus dilatih. Yang penakut latihan pemberani. Kadang-kala ada anak yang masya Allah, kalau malam hari mau ke kamar mandi, bangunin temennya. Assalamualaikum, anak mau ke toilet. Bismillah, anterin. Ini penakut. Ada yang seperti itu, diajarin. Latihan, berangkat sendiri. Anak lihat dari sini, nanti jalan. Sampai sana, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Besok anak nggak usah ngelihat. Ajarin seperti itu. Ini juga melatih teman kita jamaah, supaya kita jadi pemberani. Dan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti kata Allah kita kasih petunjuk, pasti kita akan tunjukkan jalan-jalan kami. Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan dipelajari. Wal hilmu bittahallum, dan orang memiliki sifat sabar, tenang karena dilatih. Jangan antum mengatakan, Ustaz, anak memang kayak gini dari dulu pemarah anak. Loh iya, kok bisa berlatih untuk tidak jadi pemarah? Anak itu kalau emosi biasanya Ustaz mukul. Dilatih. Ketika emosi, marah, ingat sabda Rasulullah SAW. Kalau marah dalam kondisi berdiri, suruh duduk. Lagi duduk marah, suruh rebahan. Ini semua latihan supaya kita memperbaiki karakter kita. Jangan mau kita dibodoh-bodohin sama sifat buruk kita. Kita berusaha untuk memperbaiki. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waman yataharral khaira yu'tah." Barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebajikan, Allah kasih dia. Ada usaha tapi. Waman yatawaqqa syarra yuqah. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari keburukan, Allah akan jaga dia. Ada usaha dari kita jamaah. Kemudian yang keempat, lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar. Anak-anak yang hidup di lingkungan, na'udzubillah, lingkungan umpamanya pelacur, na'udzubillah min dzalik. Ya, antum akan lihat, embahnya pelacur, ibunya pelacur, cucunya pelacur, na'udzubillah. Ketika dengar alhamdulillah doli di Surabaya sudah dihilangkan, itu sudah kampung pelacur. Seperti itu. Karena lingkungannya mendukung untuk itu.
Dan orang yang hidup di terminal, antum kalau lihat orang hidup di terminal, ngomongnya nggak ada yang pelan. Kenapa? Karena lingkungannya kalau ngomong harus jerat-jerit. Kadang-kala ngomong di rumah suaranya keras. Kenapa? Ya karena biasa di terminal dia angkat suara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di tempat badui, maka akan kasar karakternya. Karena lingkungannya mempengaruhi dia. Kemudian yang, karena waktunya tinggal 5 menit jemaah. Yang kelima, profesi jemaah. Profesi itu mempengaruhi karakter kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi yang diutus untuk menjadi utusan Allah kecuali dia itu pernah menjadi penggembala kambing. Illa ra'al ghanam. Para sahabat bertanya, wa anta? Engkau Rasul SAW, engkau juga pernah gembala kambing? Nah, iya. Beliau nggak malu untuk mengatakan dulu aku pernah menjadi penggembala kambing. Nah, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dulu aku mengembala kambing dengan upah beberapa qirat dari penduduk Mekah. Maka memang seharusnya, ini harapan ke depan Ustaz ya, pesantren itu punya tempat pengembalaan kambing. Iya, jadi nggak ada yang lulus pesantren kecuali gembala kambing sebulan Ustaz. Bisa diusulkan ini Ustaz? Bisa. Insya Allah. Betul loh jemaah, ini Nabi SAW, para Nabi Allah itu jadi penggembala kambing. Kalau sebulan nggak cukup, antum tahu bagaimana Allah mendidik Nabi Musa sebelum berdakwah menghadapi Fir'aun. Berapa tahun disuruh gembala kambing? 10 tahun jemaah. Baru boleh berdakwah menghadapi Fir'aun. Karena yang akan dihadapi ini orang paling nggak bener. Tapi setelah dididik Nabi Musa 10 tahun gembala kambing, menghadapi Fir'aun tenang sudah. Beliau jadi orang yang sabar menghadapi Fir'aun yang keras seperti itu. Maka harapan ke depan mudah-mudahan setiap pesantren itu punya tempat pengembalaan kambing. Dan mudah-mudahan di STDI nanti Ustaz ana usulkan, jadi nggak akan lulus kecuali gembala kambing. Bukan ngabdi ngajar Ustaz, lain ngajar lagi, tapi ada sertifikat pernah menggembala kambing. Setuju Ustaz? Unik juga. Nanti diusulkan ke Ustaz Aun ini Ustaz. Bener, profesi itu mempengaruhi jamaah. Orang Masya Allah kalau biasa ngembala kambing itu santun-santun jamaah. Ada di tempat kita Masya Allah satpam kerja di STDI, karena dia punya kambing, itu satpam paling santun di antara semua satpam yang ada. Karena dia tiap hari ada anaknya kambing yang nakal, ini itu digendong sama dia. Ada ibu sama bapaknya yang ribut, dia pegangin. Itu biasa orang menggembala kambing. Dan antum baca bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan hikmah kenapa para nabi semuanya menggembala kambing. Sebelum mereka menghadapi umat, hadapi dulu tuh, latihan dulu di binatang. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, teman. Yang nomor 6, yang bisa memperbaiki karakter orang itu teman. Antum kadang ngelihat fulan yang penyabar, tahu-tahu lulus pesantren jadi kasar. Kenapa? Oh, sohibnya sama fulan dia. As-sahibu sahib kata orang Arab, teman itu menarik. Kalau temannya suka mancing, kira-kira antum diajak kemana? Diajak ke pantai, mancing. Temannya suka main futsal, di mana antum diajak? Tempat futsal. Tapi temannya suka kajian, antum akan diajak. Temannya suka berbagi, Masya Allah. Antum lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita ini biasanya cinta sama harta, tapi tatkala dia menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, dia jadi orang yang dermawan sekali. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai yang mau dia makan dia kasihkan ke orang. Dengan siapa dia berteman? Rasulullah SAW. Maka perlu kita memilih teman. Orang tua ketika datang ke pesantren, ini salah satu nasihat lah. Dia beli makanan, ngomong sama nak, kau undang sohib-sohibmu. Sudah datang. Di sini orang tua tahu sohibnya. Oh, fulan sohibnya anak-anak, fulan sohibnya anak-anak. Dia akan tahu. Oh, insya Allah aman.
Tapi kalau ternyata sohibnya suka majelis, suka ngopi, akhirnya anaknya nggak belajar jemaah. Maka ditanya, fulan, alhamdulillah anak dari sini, dari mana? Ditanya, nggak apa-apa. Orang tua perlu tahu dengan siapa anaknya bergaul di pesantren. Jangan cuma diserahkan kepada ustadz-ustadz yang ada di sini. Dia perlu tanya. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis permisalan teman buruk dan teman baik seperti pedagang minyak wangi dan seperti alatnya tukang pandai besi itu. Yang ketujuh, untuk memperbaiki kekurangan diri, kita perlu mencari-cari kekurangan diri. Apa sih kurangnya aku? Karena kita banyak kekurangan. Tapi orang yang tidak mau tahu diri, sombong nanti. Dia merasa paling baik. Dia merasa paling hebat. Orang lain gak ada yang bisa menandingi dia. Maka kita perlu mencari kekurangan diri. Bagaimana caranya mencari kekurangan diri? Yang pertama, caranya duduk di hadapan ustaz, anak-anak nih, atau duduk di depannya kiai, di depannya orang yang berilmu, orang itu yang ngerti dengan masalah-masalah hati, masalah akhlak perilaku, ngomong, Pak Ustadz, tolong Ustadz, ana ini kayak gini orangnya Ustadz, menurut Ustadz gimana? Tanya, nanti akan dapat arahan. Oh, yang ini nggak bagus sebenarnya, kau perbaiki yang seperti itu. Tunjukkan. Kemudian yang kedua, mencari teman jujur yang terbuka mata hatinya dan bagus agamanya. Sohib macam-macam, tapi ada sohib yang hanya cari manfaat dari kita. Kita cari sohib, ngomong sama sohib kita, Afwan, ente kalau ngelihat ada yang nggak benar dari ana, kasih tahu ana. Kita minta tahu sama dia. Karena ada sohib yang maunya memanfaatkan kita. Gimana menurut ente ana? Oh, ente orang baik, ente masya Allah. Nggak ada yang lebih baik kayak ente. Ana selama berteman ente paling baik, masya Allah. Udah selesai, antum akan tambah besar kepalanya. Nggak cukup tuh topi. Padahal kita tahu kita punya kekurangan, dan sohib kita tahu kekurangan kita. Kadang-kala kita masih suka ngomongin orang, ya. Dia ngomong, aku kasih nasihat engkau ya. Engkau masih kadang-kala kalau ngomong kasar. Tolonglah, sama istrimu, sama siapa, kau berusaha untuk lebih baik. Ini mencari kekurangan diri. Yang ketiga caranya, menggali kekurangan diri dari ucapan yang keluar dari musuh-musuh yang gak suka sama antum. Orang gak suka sama antum itu tahu segala kekurangan antum, dipreteli antum itu. Fulan 1, 2, 3 sampai 10 sampai 20. Karena bakal nanti gak suka sama antum. Imam Syafi'i mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Dan orang kalau sudah senang semuanya jadi bagus. Tapi kalau orang benci semuanya jadi jelek. Nggak apa-apa. Antum kalau ada orang nggak suka sama antum, antum pelajarin. Oh, fulan, katanya fulan ana itu kayak gini. Katanya fulan ana itu kayak gini. Lihat, bener kayaknya katanya fulan itu. Di sini kita akhirnya berusaha untuk memperbaiki diri. Biasanya kita kalau ada orang yang menceritakan keburukan kita, apa kita katakan? Hasud fulan ini, iri dengki. Beda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan, rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekurangan diriku. Umar minta, bayangkan, mendoakan kebaikan buat orang yang menghadiahkan kekurangan diri. Soalnya kita, gimana kita akan memperbaiki diri kalau kita merasa benar? Nggak akan. Paling susah kita itu memberi nasihat orang yang sudah merasa benar. Yang tuh mau ngomong apa dia merasa benar. Tapi kalau kita kasih tahu fulan kayak gini-gini, mudah-mudahan terbuka hatinya. Kemudian yang keempat, berbaur dengan manusia. Bergaul dengan manusia. Ketika kita bergaul, kita dapat omongan, perbuatan ini nggak baik, itu nggak baik, ini nggak baik. Dia dengar, oh ternyata itu tercela, oh ini ternyata nggak bagus, aku pernah melakukan itu. Dengan bergaul kita tahu apa omongan manusia. Dan yang terakhir yang bisa memperbaiki akhlak atau cara memperbaiki akhlak adalah kekuatan penguasa. Aturan. Innallaha yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sesungguhnya Allah bisa mencegah maksiat dengan kekuasaan. Mencegah maksiat dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quranul Karim. Nasihat sudah, dikasih petuah sudah, dibacakan Quran sudah, tapi tetap
Antum lihat bagaimana yang namanya tukang main judi. Antum mungkin datang ngasih nasihat sama dia, "Mas, judi ini haram macam-macam." Syukron, wis rono. Coba antum panggil polisi, polisi datang, langsung kabur dia. Di sini kekuatan penguasa itu bisa memperbaiki orang. Maka aturan-aturan yang dibikin, kalau itu mengikat, insya Allah bisa, karakter orang itu bisa diperbaiki pelan-pelan. Yang awalnya terpaksa, tapi lama-lama insya Allah terbiasa dan menjadi akhlak dia. Baik, ana kira itu yang bisa ana sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz.